A few moments later. Mendayung sampai ke tepi sungai, sampai di tepi di tengah malam. Sebelum acara hari ini dimulai, izinkanlah saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya, kita semua dapat berkumpul dalam acara Talkshow via Zoom yang akan mengulik pembahasan tentang UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai benteng Pancasila. Perkenalkan, saya Salsabila Lia Azmi selaku MC yang akan memimpin acara Talkshow pada siang hari ini. Hari ini, kita kedatangan moderator yang tergolong masih muda atau sering kita sebut sebagai kaum milenial. Kepadanya saya persilakan. Baik, Kak Salsabila, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rosadi ini. Saya di sini sebagai moderator acara talkshow dengan tema UIN Raden Mas Said sebagai benteng Pancasila. Tentunya saya di sini tidak sendirian, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Ada narasumber satu, yaitu Kak Amanda Putri Solikah, dan ada narasumber dua, Kak Fontia Al-Fatiko. Narasumber tiga, ada Kak Sasti Atasya Iswandari. Narasumber empat, ada Kak Aisyah Fatma Fikya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Amanda Putri Solikah. Untuk Kak Amanda, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang gagasan kampus benteng Pancasila. Tak pelak lagi, seharusnya kampus menjadi benteng Pancasila karena kampus sebagai kawah candera di muka bagi mahasiswa, dari berbagai latar belakang budaya dan agama menimba ilmu dan mengasah kepekaan sosial dan berpikir kritis yang diharapkan dapat menghasilkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bangsa. Gagasan menjadikan kampus sebagai benteng Pancasila ini amat relevan saat ini, karena nilai-nilai Pancasila yang bersifat filosofis ini merupakan ideologi terbuka yang dapat diuji secara ilmiah dan praktis melalui dunia pendidikan tinggi. Maka, salah satu tujuan penting dari upaya menempatkan kampus sebagai benteng Pancasila ini adalah upaya sistemik dan akademik dalam rangka untuk membentengi generasi milenial dari paham radikalisme dan intoleran. Melalui pintu pengembangan ilmu pengetahuan berbasis riset dan publikasi, pengamalan dalam kehidupan sosial, dan berbuah perilaku yang berintegritas. Itulah sebabnya, gagasan kampus benteng Pancasila dapat dilakukan dengan menempatkan standarisasi minimal dalam aktualisasi dan pengamalan praktis di kampus. Setidaknya, standar minimal kampus benteng Pancasila memiliki kualifikasi dan kriteria minimal agar kampus semua sivitas akademika dapat mewujudkan kegiatan tridharma perguruan tinggi berupa pembelajaran yang inovatif, penelitian yang produktif, dan pembunian tenaga pikiran dalam pengabdian pada masyarakat, dan tak kalah pentingnya administrasi kampus yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, dan adil. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Kak Amanda. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Kak Fontia Al-Fatiko. Untuk Kak Fontia, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini sebagai narasumber kedua akan melanjutkan materi yang disampaikan narasumber satu tentang blueprint kampus Pancasila. Standar minimal ini penting dilakukan untuk mewujudkan kehidupan kampus yang harmonis, toleransi, dan saling menghargai setiap perbedaan yang ada. Implementasi kampus benteng Pancasila ini perlu diterjemahkan dalam bentuk cetak biru atau blueprint. Kebijakan di kampus mulai dari bidang akademik, tata kelola, dan bidang sosial. Dalam
Bidang akademik dalam konteks kampus Benteng Pancasila, misalnya, antara lain perlunya pendirian pusat-pusat studi Pancasila, yang bertujuannya agar Pancasila sebagai nilai filosofis dan ideologi terbuka dapat dikaji dalam berbagai perspektif, baik teori sosial, sejarah, politik, dan hukum. Dalam konteks pengajaran, perlu dikembangkan model-model pembelajaran dan kurikulum Pancasila yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis budaya populer yang gaul agar mahasiswa tak mengalami kebosanan dalam pembelajaran Pancasila dan mampu memahami Pancasila secara alamiah. Lebih baik lagi, jika model pembelajaran Pancasila selalu dikaitkan dengan konteks pengalaman praktis dalam kehidupan sehari-hari dan mahasiswa sebagai subjek dalam mengasah pikiran kritis dan tenaganya untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Pandangan mereka berbasis asas dan nalar Pancasila. Materi yang dapat disampaikan. Baik, terima kasih Kak Fantia. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh narasumber Sasti Atasya Wiswandari. Monggo Kak Sasti dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh narasumber 2. Tata kelola kampus Pancasila. Dalam bidang tata kelola kampus berbasis Benteng Pancasila, maka perlu didorong lahirnya kepemimpinan kampus yang demokratis, akuntabel, dan berintegritas. Karena dalam mewujudkan atmosfer Pancasila, dalam setiap denyut nadi kegiatan kampus, sudah barang pasti kepemimpinan kampus mulai rektor hingga kaprodi sangat menentukan maju mundurnya kampus dalam kompetisi global. Saat ini kebutuhan kampus memang diharapkan berprestasi dan bereputasi internasional dengan karya-karya akademik yang dipublikasikan secara global berbasis pengindeks bereputasi internasional, berakreditas unggul, berakreditas dari lembaga-lembaga akreditasi internasional, sehingga kampus-kampus di Indonesia dapat masuk rumpun kampus bergengsi di dunia. Namun, di balik target-target internasionalisasi tersebut, tidak lupa memurnikan prinsip-prinsip pencapaian berbasis nilai-nilai filosofis Pancasila. Dimulai dengan suksesi kepemimpinan kampus, mulai pejabat kampus, pilihan rektor, dekan hingga kaprodi, berdasar musyawarah mufakat, sehingga kampus terhindar dari intrik-intrik politik tak sehat dalam persaingan meraih jabatan-jabatan politik strategis di kampus. Kemudian dalam merencanakan program, target, pencapaian, dan kinerja kampus perlu melibatkan semua penghuni rumah besar kampus dengan prinsip musyawarah bergotong royong. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sasti. Untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh sumber kita yaitu Kak Aisyah Fatmawati. Untuk Kak Aisyah dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu tentang kampus. Perlu menumbuhkan spirit bahwa kampus sebagai pusat perubahan dan kampus yang merakyat, sehingga kampus mampu berpihak dan melayani kepada mahasiswa tanpa diskriminasi, kaya maupun miskin, sebagai manifestasi prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat memperoleh akses pengajaran dan pendidikan yang layak dan berkualitas. Karena dalam prinsip HAM, hanya dengan mendapatkan pendidikan yang layak, setiap warga negara akan dapat memperoleh penghidupan yang layak dan mampu mewujudkan sosial, politik, dan ekonomi.
Oleh karena itu, pelaksanaan gagasan kampus Benteng Pancasila tidak mungkin terwujud tanpa lingkungan belajar di kampus yang efektif dan saling mendukung serta bergotong royong dalam mewujudkannya, mulai dari pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa, alumni, pengguna, dan pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Aisyah. Cukup sekian untuk materi hari ini. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Wah, penjelasan yang sangat menarik ya dari narasumber kita. Hadirin, tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara. Hari ini kita sudah banyak belajar dari narasumber hebat kita. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita, Kak Rosia Tundini, serta seluruh narasumber kita pada hari ini. Kecikini naik Ferrari. Jalannya ngebut cepat sekali. Saya Salsa selaku MC. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.